Yo, halo. Kali ini kita akan membahas sebuah tablet yang dijadikan konsol game. Oke, jadi ini adalah tablet SpeedUp Edu yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Tablet ini pakai sistem operasi Windows, jadi bisa digunakan layaknya sebuah laptop. Untuk harganya, ini saya beli waktu itu 1,5 juta, kondisinya baru dan tergolong murah. Tapi spesifikasinya pun nggak begitu yang mantep banget. Dia pakai Intel Atom Z3735F, 1,33 GHz, quad-core, RAM-nya 2 GB, dan penyimpanannya 32 GB. Layarnya touchscreen 10 inch 1280x800, baterainya 8100 mAh, ada Wi-Fi, Bluetooth, kamera depan belakang, dan pakai sistem operasi Windows 8.1. Tadinya tablet ini mau saya jual, tapi kondisinya nggak begitu bagus, karena layarnya banyak white spot, karet-karetnya udah lengket, rapuh, dan tutup portnya udah rusak. Nah, pada suatu ketika, asik, saya iseng-iseng coba jalanin emulator dan beberapa game yang nggak terlalu berat. Ternyata lumayan lancar di tablet ini, dan cukup seru. Akhirnya kepikiran, daripada jarang dipakai, mending dijadiin konsol game aja. Soalnya kebetulan, adik saya juga lagi ngerengek minta beli PS. Jadi daripada beli PS, apalagi PS5, ya siapa tahu tablet ini bisa nyelamatin isi dompet. Lagian adik saya masih kecil, baru kelas 1 SD, jadi belum paham juga lah. Yang penting main game kayak PS. Biar lebih enak mainnya, saya beliin gamepad atau stick yang murah-murah aja, tapi lumayan bagus. Saya beli dari merek IPEGA tipe 9076, yang menurut saya ini punya cukup banyak fitur, bisa pakai berbagai koneksi, bisa dipakai di banyak device juga, dan harganya terjangkau. Gamepad ini bisa wireless dengan koneksi Bluetooth, atau pakai receiver-nya, atau bisa juga pakai kabel. Untuk harganya, di toko online sekitar 200 ribuan. Cuma saya beli pas lagi event 44, jadi lumayan ada potongan harga. Isi boxnya cuma ada gamepadnya, kabel data micro USB, dan panduan pengguna. Ini harus dibaca ya, soalnya banyak tombol-tombol yang punya beragam fungsi. Gamepad IPEGA 9076 ini, menurut saya kualitas bodinya udah cukup baik, nyaman, tombol-tombolnya juga enak ditekan, dan ada telescopic stand atau holdernya buat naruh handphone. Karena gamepad ini bisa dihubungkan ke handphone Android pakai koneksi Bluetooth. Ke PC atau laptop juga bisa, kalau laptopnya nggak ada Bluetooth-nya, bisa pakai receiver-nya, atau bisa pakai kabel. Jadi lebih fleksibel, mau wireless atau wired, mau dipakai di handphone atau di laptop bisa, atau di PS3 juga dari keterangannya bisa. Cuma saya belum coba, soalnya nggak punya. Oh iya, pas dihubungin ke laptop pakai receiver atau kabelnya, gamepad ini bisa kedetek sebagai PS3 controller atau Xbox controller. Keren. Tablet SpeedUp ini punya port HDMI, jadi biar lebih kerasa konsolnya dan biar lebih puas mainnya, saya coba sambungin ke TV 32 inch via HDMI. Saya beli kabel HDMI merek Vention atau Vention ya. Harganya 20 ribuan, cuma pas event 44 ada diskon, jadi cuma setengah harga aja. Untuk kabelnya sih bagus, tebel, udah gold plate, dan HDMI 2.0, support 4K 60Hz. Mantep lah. Sebenarnya nggak harus kabel merek ini, mau pakai kabel HDMI yang 10 atau 5 ribuan juga bisa kok. Yang perlu diperhatikan itu, si tablet SpeedUp ini, dia punya port micro HDMI, jadi harus beli lagi konverternya, micro HDMI ke HDMI yang biasa. Murah kok, paling 10 ribuan ke bawah. Terakhir, tinggal hubungin gamepadnya dan tampilannya ke TV. Hasilnya lumayan lah buat main. Biasanya saya main pakai emulator PPSSPP buat main game PSP kayak Toy Story atau Dynasty Warrior. Atau game retro macam Sega, Super Nintendo, atau bahkan emang game yang buat PC, tapi yang udah agak lama, kayak PS6 ini. Ya cari game-game ringan yang masih seru aja lah. Soalnya spek tablet ini kan nggak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk game yang berat-berat pastinya nge-lag dan kurang nyaman. Ya setidaknya nggak harus beli konsol game lagi. Mending manfaatkan barang yang udah jarang dipakai. Oke, jadi itulah pembahasan atau lebih ke cerita ya tentang tablet Windows SpeedUp Edu yang saya jarang pakai. Daripada jarang dipakai dan rusak nggak jelas, mending dijadiin konsol game aja. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.